Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini SG masih turun 0,07% ke angka 7036. Selain video ini, kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih uptrend dan ternyata laporan keuangan kuartal 3-nya tidak begitu oke. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan juga masih uptrend dan pengendalinya mulai melego sahamnya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TPA. Saham TPA hari ini masih naik 1% lebih ke harga 2.920. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini TPA memang cara pergerakan mulai melemah setelah gagal naik menembus harga 3.000. Dan saat ini bisa kita lihat harga 2.900 sebenarnya sudah berubah menjadi resisten. Jadi saat ini mencoba kembali untuk naik di atas 2.900 ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk tren jangka menengah TPA secara tren ini masih oke, masih bergerak sangat uptrend. Dan di bawahnya bisa kita lihat masih ada zona support di sekitar 2.750 sampai 2.800. Dan garis EMA 50 saat ini tepat di 2.750. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham TPA, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Dan kalau pemberitaan bahwa Bapak Prajogo mulai melego saham TPA. Jadi jika kita lihat penjualan ini dilakukan pada tanggal 27 November hari Senin kemarin. Jadi walaupun menjual, secara keseluruhan Bapak Prajogo masih mempunyai saham TPA ini. Jadi tidak melego semua, hanya melego sebagian. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan 1% lebih ini jika kita pantau ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita pantau 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham TPA. Jadi TPA saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk bergerak menurut saya di sekitar range harga 2.850 sampai harga 3.000. Jadi minggu ini saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 3.000. Tapi karena belum terlihat ada akumulasi besar, saya lihat TPA masih akan kesulitan untuk break harga 3.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat TPA di harga bawah di sekitar harga 2.800-an sampai 2.850, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila TPA ternyata masih kesulitan untuk melewati harga 3.000. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Tapi untuk trading jangka pendek, menurut saya pertimbangkan take profit apabila terpantau TPA masih kesulitan untuk break harga 3.000 ini. Karena apabila masih kesulitan untuk break, saya lihat TPA masih on track untuk kembali turun menuju zona support di sekitar 2.750 sampai 2.800. Selanjutnya kita coba lihat BRPT. BRPT cara pergerakan saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Saat ini sudah berhasil naik di atas harga 1.000 dan garis EMA 150. Jadi saatnya harga 1000 dan garis EMA 150 sudah berubah menjadi support kembali. Tapi cara pergerakan saham BRPT belum terkonfirmasi uptrend karena masih harus melewati garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1085. Tapi cara pergerakan BRPT menurut saya selama masih kuat di harga 1000 masih layak untuk di hold dan masih bisa dipantau untuk coba entry di sekitar harga 1000 dan garis EMA 150. Dengan target take profit tetap menurut saya di sekitar garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1085 sampai harga 1100 untuk target take profit jangka pendeknya. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini terpantau ini juga terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham BRPT. Jadi TPA dan BRPT asing terus masuk akumulasi sehingga saya lihat 1 minggu ini masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali naik untuk menuju garis EMA 50. Tapi ingat apabila ternyata masih gagal break, BRPT secara pergerakan belum akan terkonfirmasi uptrend dan masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah apabila gagal break garis EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 1000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, karena kenaikan hari ini candlenya juga menurut saya tidak begitu oke, zero ke atas lumayan panjang, plus ternyata tidak ada akumulasi. Sehingga paling aman apabila saat ini baru mau coba entry, coba tunggu kembali di harga 1000 sampai garis EMA 150. Apabila terpantau BRPT masih kuat berada di atas harga ini, baru coba ikut entry dan sebaiknya pertimbangkan untuk swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA 50 apabila memang belum terkonfirmasi break. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham hoki
yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, turun ke garis EMA 150, berhasil bertahan. Jadi sempat beberapa kali mencoba break garis EMA 50 masih gagal, tapi setelah berhasil break bisa kita lihat cara pergerakan mulai uptrend. Yang sudah saya jelaskan, apabila sebuah saham sudah berhasil naik di atas garis EMA, secara pergerakan ini berpotensi untuk lanjut uptrend sehingga layak untuk di hold atau buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Dan saham Hoki merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini karena memang terlihat hari Jumat kemarin ini masih ada akumulasi, dan MTL juga saat ini masih on track dan masih bergerak uptrend untuk saat ini. Jadi kita balik lagi ke Hoki, jika kita perhatikan saat ini masih on track menuju target di resistensi psikologisnya di harga 200. Walaupun sebelumnya sempat melemah setelah gagal naik di atas 185, tapi hari ini kembali lanjut naik 10% ke 196. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan tinggi ini terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, dan asing juga sama terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk Hoki, target terdekat saya lihat ada potensi ke 200, apabila berhasil break baru target berikutnya di sekitar 220. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry saham Hoki di harga sekarang, walaupun masih ada potensi untuk break 200 dan lanjut naik. Karena resiko sudah lumayan tinggi, dan saham Hoki sebelumnya pada saat berada di garis EMA 50 sudah kami terus update, dan sampai saat ini masih terus bergerak trend. Selanjutnya saya juga update lagi pergerakan dari saham ASA. Bisa kita lihat ASA saat ini juga secara pergerakan mulai membaik walaupun belum bergerak trend, tapi menarik bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Setelah itu mulai naik mengetes 950, ternyata gagal break, turun kembali ke garis EMA 50, dan pada saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 50 sudah berubah menjadi support yang saat ini berada di sekitar harga 895. Jadi pada saat mengetes support EMA 50, ASA hari ini bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini masih terbentuk high low sehingga ada potensi untuk minggu ini saya lihat kembali lanjut naik menuju target di garis EMA 150 sampai harga 1000 yang merupakan resistensi psikologis ASA saat ini. Tapi untuk teman-teman sudah bersih beli di harga bawah, menurut saya ASA saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun belum terkonfirmasi uptrend. Dan jika kita perhatikan kenaikan 7% lebih hari ini juga terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing untuk ASA terlihat masih terus distribusi. Jadi ASA saya lihat untuk target terdekat ada potensi untuk mengetes harga 1000, apabila berhasil break baru terkonfirmasi ASA akan mulai uptrend dengan target berikutnya di sekitar 1100. Jadi untuk ASA minggu ini saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 1000. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50, ASA Musa masih sangat layak untuk di hold atau bisa trailing stop di sekitar 880. Jadi selama masih kuat di 880, ASA untuk teranjang menengah Musa masih oke. Jadi masih ada potensi kedepannya untuk lanjut naik mengetes atau break garis EMA 150 dan mulai bergerak trend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.